perlu saya jelaskan tentang realisasi anggaran pendapatan belanja daerah yang dimana di dalamnya belanja tentang TPP, tunjangan tambahan penghasilan untuk pegawai. Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kupang itu, dan itu memang keinginan Bupati Kupang untuk memberikan tambahan penghasilan selama 12 bulan dalam 1 tahun anggaran. Namun itu semua itu tergantung dari realisasi pendapatan asli daerah, karena itu dibiayai dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, waktu berjalan karena di dalam APBD itu adalah angka perkiraan, target yang ditentukan itu untuk 12 bulan itu. Tetapi dalam perjalanan ketika OPD dimasukkan lalu kita sampai pada tanggal 27 Desember 2023, target PAD yang dicapai dari 113 miliar lebih hanya dicapai 59 M dengan presentasinya 52%. Yang tidak terrealisasi 54% dengan nilai nominalnya 60 M lebih. Nah, dari 60 M lebih ini yang sudah direncanakan untuk pembayaran TPP. Nah, TPP yang kita sudah bayarkan pertama sudah 6 bulan 30 M lebih. Nah, sisa 6 bulan itu menelan biaya 30 M lebih. Nah, ketika realisasi ini tidak tercapai, maka tidak bisa terpenuhi target yang ditetapkan di dalam APBD untuk merealisasi TPP itu. Begitupun juga termasuk dengan semua program kegiatan yang sumber pendanaannya dari PAD. Jadi bukan hanya TPP saja, tapi ada beberapa kegiatan yang diprogramkan oleh OPD yang tidak bisa terlayani karena PAD tidak tercapai. Nah, pasti akan ada pertanyaan, kenapa PAD tidak tercapai? Nah, PAD tidak tercapai karena target yang kita tentukan itu adalah dari galian C. Dari galian C atau objek pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBD, yaitu diperkirakan kita waktu dari 2017 sampai 2021 direkap hutang pihak ketiga kepada Pemda sebesar 100 miliar lebih. Nah, itu tiap tahun itu bertambah 4 miliar lebih. Sehingga dari situ waktu kita penyusunan anggaran, kita prediksi hanya kita bisa ambil 30 M atau 40 M untuk bisa membiayai tambahan penghasilan dan program-program lain. Sehingga harapan kita waktu itu dari 100 miliar itu kalau terrealisasi bisa dapat itu. Namun terkendalanya penyetoran dari pihak ketiga. Nah, sebenarnya masalah yang paling rumit adalah karena ini banyak proyeknya proyek APBN. Proyek APBN yang kegiatannya di wilayah Kabupaten Kupang, bahkan provinsi, kota, dan Rotendao dan Sabut. Karena material galian C-nya diambil dari wilayah Kabupaten Kupang. Nah, itu yang dalam rekapan semua itu. Nah, ketika waktu dari Kementerian Keuangan melakukan evaluasi APBD, saya sudah angkat itu untuk kalau bisa yang namanya utang pajak galian C itu kalau bisa pemotongannya langsung di SP2D. Langsung di SP2D. Jangan hanya PPN dan PPH saja. Nah, karena selama ini di SP2D itu hanya PPN dan PPH. Sehingga pajak daerahnya tidak dipotongkan di situ, sehingga kami melakukan tagihan. Nah, tagihan itu yang sulit untuk kita bisa menemukan para kontraktor itu. Nah, kalau ada regulasi yang karena saya minta untuk kalau bisa dari Kementerian Keuangan mengeluarkan satu surat ke KPPN wilayah NTT untuk nanti pada saat pencairan itu harus langsung potong selain PPN PPH juga pajak galian C. Berarti target yang sudah ada bisa tercapai tanpa melalui kita harus penagihan, sehingga bisa membantu daerah. Karena begini, kita sudah otonomi daerah, lalu kita disuruh untuk pungut pajak negara, tetapi pajak daerah tidak diatur di dalam pemotongan SP2D. Nah, harapan kami kalau bisa
uh, saya sudah pernah angkat di tim dari Kementerian Keuangan dan juga Komisi 5 DPR RI. Bahkan kita sudah kirim surat juga, titip juga di Komisi 5 DPR RI untuk memperjuangkan di Ibu Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PU. Karena yang proyek yang ditangani oleh Menteri PU yang ada di wilayah Kabupaten Kupang atau NTT ini, yang pengambilan galian C-nya di wilayah Kabupaten Kupang. Nah, sehingga harapan kami itu mungkin DPR, Bapak Ibu DPR yang perwakilan NTT yang ada di DPR RI bisa menyuarakan ini ke Ibu Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan satu surat sehingga pemotongan tunggakan pajak galian C itu langsung di SP2D sehingga kami di daerah bisa bernapas untuk bisa melakukan program-program yang akan dilakukan untuk menyentuh masyarakat. Nah, kalau itu sudah terlaksana, pasti kami bisa terbantu. Apalagi waktu Kementerian Keuangan datang juga, saya juga pernah angkat juga, saya sampaikan bahwa kami ini, Kabupaten Kupang ini berbatasan dengan dua negara, Timor Leste dengan Australia. Dan wilayah Kabupaten Kupang ini sangat luas. Nah, apakah kalau dana blok rent itu kami setiap bulan itu ditransfer sekitar 40 miliar lebih. Nah, saya minta untuk kalau bisa dikali dua. Karena kami daerah terpencil yang berbatasan langsung dengan dua negara.